Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Kurniawansyah, NPM 1962-201075. Saya dari Prodi Akuntansi kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan lanjutan 2 dengan materi persekutuan, pembentukan operasi, dan perubahan keanggotaan. Karakteristik entitas persekutuan. Berikut menggambarkan karakteristik utama yang membedakan bentuk persekutuan dari entitas bisnis lainnya. 1. Regulasi hukum persekutuan. Akuntan yang bekerja untuk persekutuan harus memahami hukum atau undang-undang terkait dengan persekutuan, karena hukum atau undang-undang tersebut menjelaskan hak-hak setiap sekutu kreditor selama proses pembentukan operasi dan likuidasi atas persekutuan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Per dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD Indonesia tertera definisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban setiap sekutu ke sekutu lain dan kreditor dalam persekutuan. Pada KUHP Per Bab 8 bagian 1 pasal 1618 menyatakan bahwa persekutuan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk menginvestasikan sesuatu ke dalam usaha dan laba yang diperolehnya dibagi di antara mereka. Definisi ini dapat dibagi menjadi 3 faktor terpisah, yaitu 1. Gabungan dua orang atau lebih. 2. Untuk menginvestasikan sesuatu. Yang ketiga, usaha untuk laba. Pendirian persekutuan. Salah satu keuntungan utama dari bentuk persekutuan adalah mudah dalam pendirian. Akta pendirian persekutuan harus mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Nama dari persekutuan dan nama dari para persekutu. 2. Jenis usaha yang akan dijalani dan jangka waktu perjanjian persekutuan. 3. Kontribusi modal awal dari masing-masing sekutu dengan metode di mana kontribusi modal di masa depan diterapkan. 4. Penjelasan lengkap tentang distribusi keuntungan dan kerugian, termasuk gaji, bunga, atas saldo modal, bonus, batas penarikan dan mengantisipasi laba, dan persentase yang digunakan untuk mendistribusikan sisa keuntungan dan kerugian. Karakteristik utama lain persekutuan. Berikut ini bagian dari KUHP Per dan KUHD yang terkait dengan pembentukan dana persekutuan yang terkait dengan penghentian dan likuidasi persekutuan. 1. Perjanjian persekutuan. Yang kedua, persekutuan sebagai entitas terpisah. Ketiga, sekutu adalah wakil atau agen persekutuan. 4. Kewajiban sekutu adalah kewajiban bersama. 5. Hak dan kewajiban sekutu. 6. Kepemilikan sekutu yang dapat dialihkan dalam persekutuan. 7. Berhentinya sekutu. Jenis-jenis persekutuan terbatas. Limited Partnership atau LP. Dalam persekutuan terbatas terdapat setidaknya satu sekutu umum dan satu atau lebih sekutu terbatas. Yang kedua itu Limited Liability Partnership atau LLP. Persekutuan dengan kewajiban terbatas adalah salah satu persekutuan yang tiap-tiap sekutu memiliki tingkat perlindungan kewajiban yang sama. Yang ketiga itu Limited Liability Limited Partnership. Setiap sekutu hanya bertanggung jawab atas kewajiban bisnis persekutuan dan tidak bertindak malapraktik atau kesalahan yang dilakukan sekutu lain dalam kegiatan usaha normal perusahaan. Akuntansi untuk pendirian persekutuan. Pada saat pendirian persekutuan, sangatlah penting untuk melakukan penilaian tepat terhadap aset-aset selain kas dan kewajiban yang disektorkan oleh masing-masing sekutu. Setiap kontribusi dari sekutu akan menjadi kekayaan persekutuan dan dimiliki secara bersama. Persekutuan harus dapat memisahkan secara jelas antara kontribusi modal dan pinjaman yang diberikan oleh sekutu kepada persekutuan. Perjanjian pinjaman haruslah memiliki bukti tertulis atau dokumen lain yang secara legal dapat membuktikan bahwa terdapat pinjaman dari salah satu sekutu kepada persekutuan. Juga sangatlah penting memisahkan aset berwujud yang dimiliki oleh persekutuan dan aset tertentu yang dimiliki oleh individu sekutu tapi digunakan oleh persekutuan. Pencatatan akuntansi atas aset berwujud atas persekutuan harus dijaga. Akuntansi untuk operasi persekutuan. Sebuah persekutuan menyediakan jasa atau menjual produk untuk mencari keuntungan.
Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal dan buku besarnya. Akun sekutu. Persekutuan bisa memiliki beberapa akun untuk masing-masing sekutu dalam pencatatan akuntansinya. Akun sekutu tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu akun modal. Investasi awal para sekutu, setoran modal selanjutnya, distribusi keuntungan atau kerugian dan penarikan modal oleh sekutu dicatat dalam akun modal para sekutu. Atau setiap sekutu memiliki satu akun modal yang biasanya bersaldo kredit. Itu akun kedua, akun thrift atau penarikan. Para sekutu biasanya melakukan penarikan atas aset dari persekutuan sepanjang tahun sebagai antisipasi atas keuntungan. Akun penarikan yang terpisah terkadang digunakan untuk mencatat penarikan periodik dan kemudian ditutup ke akun modal sekutu pada akhir periode. Yang ketiga itu akun pinjaman. Pinjaman antara seseorang dan persekutuan harus dengan dokumen pinjaman yang memadai, seperti surat perjanjian utang, promissory note, atau pinjaman dari sekutu ditunjukkan sebagai utang dalam pembukuan persekutuan. Sama seperti untung lainnya, tanpa semua sekutu menyetujui, persekutuan diwajibkan untuk membayar bunga pinjaman kepada sekutu yang meminjamkan. Alokasi laba atau rugi kepada para sekutu. Laba atau rugi dialokasikan kepada para sekutu pada setiap akhir periode sesuai dengan perjanjian dalam persekutuan. Jika terdapat dalam perjanjian bab 7 bagian 2 pasal 168 KUA Paper menyatakan bahwa sekutu berhak memperoleh bagian laba atau rugi secara proporsional sesuai dengan jumlah yang dikontribusikan ke dalam persekutuan. Sebagian besar persekutuan menggunakan salah satu atau lebih metode distribusi, yaitu sebagai berikut. Pertama, rasio yang ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, bunga atas saldo modal. Yang ketiga, gaji kepada sekutu. Yang keempat, bonus kepada sekutu. Laporan keuangan persekutuan. Sebuah persekutuan merupakan entitas pelaporan terpisah untuk tujuan akuntansi. Dan ada 3 laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan keuangan, dan laporan arus kas yang biasanya disusun pada akhir periode pelaporan. Laporan intermen juga bisa dibuat untuk memenuhi kebutuhan informasi para sekutu. Selain ketiga laporan keuangan terdasar, laporan sekutu, statement of parents capital, biasanya disiapkan untuk menyajikan perubahan akun modal sekutu untuk satu periode berjalan. Perubahan dalam keanggotaan. Berhentinya atau pengunduran diri seseorang sekutu dari persekutuan menyebabkan pembubaran secara hukum atas persekutuan. Banyak persekutuan yang tetap melanjutkan operasi bisnisnya dan persekutuan mungkin saja membeli kepemilikan sekutu yang berhenti pada harga pembelian. Harga pembelian adalah nilai estimasi jika aset dijual pada harga sama dengan atau lebih besar dari nilai likuidasi atau nilai yang menjadi dasar penjualan seluruh bisnis yang bisnis tetap berjalan tanpa sekutu yang keluar tersebut. Persekutuan diakhiri pada saat tersebut dengan pembayaran seluruh kreditor persekutuan dan penghentian bisnis. Demikianlah penjelasan saya tentang materi tersebut tentang persekutuan. Semoga teman-teman bisa memahami materi ini dan memiliki manfaat untuk kalian semua. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.